Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti teman-teman lihat di judul, hari ini dia pengen buat berbagai macam cemilan, tapi hanya dengan satu adonan saja loh. Seperti apa cara pembuatannya? Teman-teman tonton sampai habis ya video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan di skip karena di dalam video ini ada tips-tips menarik untuk membuat roti atau donat yang sangat lembut. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke, pertama sekali kita masukkan dulu tepung terigunya. Di sini Lia memakai tepung terigu segitiga biru ya. Sebenarnya untuk pembuatan roti biasanya menggunakan tepung terigu cakra kembar. Namun kalau segitiga biru juga nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan gula. Nanti untuk takarannya teman-teman bisa lihat di description box ya. Kemudian dia akan menambahkan 2 butir kuning telur. Ini fungsinya untuk melembutkan roti ya, atau donat. Setelah telurnya dimasukkan, kemudian dia masukkan ragi instan. Kalau teman-teman mau larutkan dulu raginya ke dalam air 1 gelas boleh juga ya. Tapi kalau enggak nggak apa-apa. Kemudian masukkan 1 saset denkau. Ini juga fungsinya untuk melembutkan roti-rotian atau donat. Kemudian adonan ini akan Lia mixer sebentar untuk mencampurkannya sebelum Lia memberikan air ke dalam adonan tersebut. Oke, ini adonannya sudah tercampur. Kemudian Lia akan berikan air sedikit demi sedikit. Untuk takaran pastinya Lia enggak bisa bilang sih, karena beda-beda ya. Karena tadi ada penambahan kuning telur, jadi pasti beda juga takaran airnya. Setiap kuning telur berbeda kandungan airnya. Kemudian di mixer sebentar untuk mencampurkannya. Lalu nanti akan ditambahkan air lagi, mixer lagi sampai menemukan adonan sudah menjadi setengah kalis atau sudah padu ya. Bisa dicek aja nanti untuk adonannya harus benar-benar lembut tapi enggak basah banget. Dan juga jangan kering banget ya. Kalau kering biasanya rotinya nanti akan keras. Dan kalau donat nanti dia awalnya sih enak empuk. Tapi kalau udah dingin banget atau udah agak lama donatnya jadi keras. Teman-teman yang di rumah belum ada mixer khusus untuk roti atau donat, gak apa-apa, masih bisa pakai mixer murah seperti yang Lia pakai ini, mixer Miyako. Harganya di pasaran sekitar 170 ribuan aja. Tapi perlu diingat ya, untuk roti-rotian atau donat, sebenarnya sih bagusnya itu adonan tepungnya itu 250 gram saja. Namun kalau yang seperti Lia ini, Lia bikin adonannya 500 gram tepung. Itu harus benar-benar hati-hati ya. Jangan dipaksa banget gitu mixernya. Dan pokoknya harus benar-benar hati-hati banget. Jangan lupa juga sesekali dimatikan mixernya, lalu dihidupkan kembali, matikan lagi untuk mengistirahatkan mixernya agar tidak panas. Nah, ini adonan sudah setengah kalis, sudah padu. Langsung aja Lia masukkan mentega atau margarin.
ke dalam adonan, kemudian akan Lia mixer. Perlahan-lahan aja ya, karena ini adonannya banyak banget, tepungnya 500 gram. Jadi perlahan-lahan aja mixernya. Kemudian juga Lia akan menambahkan garam. Fungsi garam ke dalam adonan roti-rotian itu untuk mengontrol si raginya ya, agar tidak terlalu cepat fermentasi. Jadi udara-udara nanti yang terperangkap di dalam adonan tidak cepat mengempis atau keluar. Mixer adonan sampai benar-benar kalis ya, sampai kalis elastis. Itu nanti ditandai dengan adonannya sudah tidak lengket lagi di wadah dan kelihatan permukaan adonannya itu licin atau halus. Nah, seperti ini ya, ini sudah mulai licin atau halus permukaan atasnya dan juga tidak lengket di wadah adonannya ya. Untuk mengeceknya juga kita akan ambil sedikit adonan dan direntangkan untuk melihat apakah terbentuk jaringan tipis atau apa sih istilahnya, lembaran tipis kayak gitu. Nah, seperti ini ya, lembarannya tipis banget sehingga kelihatan jari-jari Lia transparan gitu ya. Nah, artinya ini sudah kalis elastis. Kemudian kita bulatkan adonan seperti ini aja dan akan kita akan kita resting dulu. Kita resting dulu kira-kira 5-10 menit. Dan kemudian akan kita bagi-bagi adonannya. Nah, proses restingnya seperti ini. Ditutup aja di dalam wadah kurang lebih 5 menit. Setelah itu dikeluarkan dan adonan kemudian akan Lia bagi-bagi. Karena di sini Lia pengen bikin donat paha ayam yang lebih banyak daripada cemilan lain. Jadi adonannya semua Lia bagi kurang lebih 35 gram. Dibulat-bulatkan seperti ini sampai didapat kulit atas adonannya yang lembut atau licin. Lalu jangan lupa wadahnya diberi tepung dan disusun satu persatu. Kalau untuk bikin donat paha ayam, satu resep ini kurang lebih dapat 30 potong donat paha ayam ya. Setelah adonan dibentuk semua, kemudian adonan kita proofing atau kita simpan selama 1 jam. Dan hasilnya akan seperti ini. Sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya adonan akan kita bentuk. Yang pertama sekali Lia akan bikin dulu donat paha ayam. Step-stepnya teman-teman bisa lihat ya, cara Lia membuatnya. Pertama sekali kita akan siapkan dulu wadah untuk membentuk adonannya. Lia pakai piring kaca datar aja seperti ini, karena nggak perlu diolesi lagi sama tepung ya. Jadi adonannya itu nggak lengket kalau di piring seperti ini. Dan kalau memang adonannya itu kalis, biasanya memang tidak lengket di tangan atau di wadah. Pipihkan seperti ini, kemudian ambil tusuk sate dan gulung-gulung sambil agak ditarik dan dipadatkan. Kelihatan permukaan adonannya licin ya. Kenapa di setiap pembuatan roti atau donat ditekankan adonan harus benar-benar kalis elastis?
Karena adonan yang kalis elastis itu sangat berpengaruh ke tingkat kelembutan roti atau donat. Kalau tidak begitu kalis, sebenarnya masih lembut sih, tapi baru digoreng ya, baru digoreng atau baru keluar dari oven masih hangat itu masih lembut. Nanti lama-kelamaan adonannya jadi lama-kelamaan rotinya atau donatnya jadi alot atau keras. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari donat paha ayam. Kemudian kita letakkan di satu wadah dan ambil kembali adonan berikutnya, pipihkan dan ulangi stepnya seperti yang dia lakukan di awal tadi ya. Jangan lupa wadahnya diberi tepung agar adonannya tidak lengket di wadah. Kemudian kita susun hingga wadahnya penuh dan nanti akan kita proofing lagi kurang lebih 20 menit hingga mengembang dan adonan terasa ringan saat diangkat. Nah, kemudian kita proofing selama kurang lebih 20 menit ya. Hasilnya nanti akan seperti ini, sudah ngembang. Dan kalau diangkat itu terasa ringan ya. Kalau misalnya teman-teman ngangkat belum terasa ringan, proofing lagi. Mungkin suhu di lingkungan sekitar teman-teman itu dingin. Kemudian goreng adonan di minyak yang panas, tapi apinya ukuran sedang, cenderung kecil aja ya, agar donatnya matang rata sampai ke dalam dan tidak cepat gosong. Ini dibalik sekali aja ya untuk menciptakan white ring. Kalau udah kecoklatan sebelahnya, kemudian dibalik ya dan tunggu hingga matang. Sambil menunggu donatnya matang, Lia bikin isian untuk pide atau Turkish pizza. Nanti teman-teman bisa lihat di description box ya. Di sini Lia agak buru-buru bikinnya karena Lia ngerekam sendiri pakai satu tangan dan kemudian tangan satunya lagi ngaduk-ngaduk si isiannya ini. Jadi ini isiannya cukup simple aja ya. Nah, setelah isiannya sudah ditiriskan dan kita tunggu hingga agak dingin, kita di sini akan membentuk pide atau Turkish pizza. Biasanya bentuknya itu memanjang ya seperti kapal. Dan adonannya sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi karena tadi Lia udah bagi-bagi 30 gram aja, jadi Lia bikinnya pidenya tuh emang yang kecil ya. Selain bikin pide atau Turkish pizza ini, adonan ini bisa bikin pizza biasa. Pokoknya ini adonannya serba guna banget, bisa untuk bikin berbagai macam cemilan. Roti-rotian lain juga bisa ya, roti isi, roti manis, roti sisir dan sebagainya.
Untuk bikin pizza yang enak, itu kuncinya ada di keju ya. Kejunya boleh yang atasnya tuh pakai keju parmesan, boleh juga pakai keju biasa, boleh tambah keju mozzarella. Itu biasanya yang enak keju mozzarella merek Anchor ya, kalau menurut Lia sih gitu. Nah ini Lia bikin roti isiannya juga Lia pakainya isi daging yang tadi sudah Lia bikin. Oke, semuanya udah beres. Langsung kita masukkan ke oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Oven di suhu di atas 150 derajat selama kurang lebih 20 menit hingga 30 menit tergantung oven teman-teman masing-masing ya. Bahkan bisa juga lebih cepat. Nah, ini dia hasilnya. Turkish pizza atau pide dan donat paha ayam serta roti isi daging. Gimana teman-teman, menarik banget kan? Satu adonan bisa jadi berbagai macam cemilan seperti ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menonton habis video ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa berikan like untuk Lia. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.